Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi melalui video singkat terkait materi perkuliahan Kalkulus 1. Kali ini akan dibahas mengenai fungsi diferensial atau yang kita kenal sebagai fungsi turunan. Oke, jadi pada pertemuan kali ini nanti akan dijelaskan mengenai dasar-dasar terkait dengan fungsi diferensiasi atau fungsi diferensial. Jadi penjelasan itu meliputi deskripsi materi kuliah, kemudian fungsi diferensiasi itu sendiri yang meliputi konsep dasar yang terdiri dari teorema fungsi diferensiasi, ya. Kemudian peran dari fungsi diferensial untuk program studi teknik industri ini sangat penting, ya, karena dibutuhkan pemahaman dasar materi diferensial karena memiliki berbagai misalnya memiliki berbagai yang terkait dengan berbagai aplikasi di dalam aspek teknik industri. Adapun keterkaitannya tersebut, misalnya yang pertama adalah analisis dan optimisasi proses, ya. Jadi di sini diferensial digunakan di dalam analisis perubahan kecil dalam suatu proses produksi dan operasinya, ya. Dan konsep dari diferensial ini sangat membantu di dalam pemahaman variabel-variabel seperti misalnya suhu ruang, ya, atau suhu alat tertentu, kemudian tekanan, kemudian kecepatan, dan kualitas, ya, yang dapat berubah seiring dengan waktu atau perubahan dalam kondisi operasional tertentu. Yang kedua adalah terkait dengan pemodelan keuangan. Ya, di dalam pemodelan keuangan ini bahwa konsep dari diferensial atau fungsi diferensial adalah digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan. Misalnya adalah dalam perubahan investasi dan evaluasi pada suatu proyek-proyek tertentu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan riset operasi, ya. Jadi dalam dalam konteks ini, jadi manajemen rantai pasok dan optimasi operasi, yaitu diferensial digunakan di dalam penjadwalan misalnya produksi, kemudian perencanaan inventarisasi, kemudian pengambilan keputusan, yang semua itu berbasis pada materi matematika atau ke arah basis matematika. Dan ini sangat membantu di dalam memaksimalkan terutama efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Selanjutnya adalah bahwa fungsi diferensial ini memiliki peran dalam program studi teknik industri dalam manajemen proyek, ya. Artinya fungsi diferensial ini digunakan dalam perencanaan waktu, kemudian pemantauan kemajuan proyek dan manajemen sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Yang selanjutnya juga dia memiliki keterkaitan di dalam pengendalian kualitas. Karena di sini konsep diferensial digunakan untuk memahami perubahan dalam karakteristik, ya. Karakteristik misalnya pada suatu produk atau dalam suatu proses. Dan dapat membantu juga di dalam mendeteksi misalnya adanya kecacatan atau perubahan produk tertentu atau juga digunakan di dalam pengambilan keputusan. Bagaimana teori dasar dalam diferensial tersebut? Jadi secara singkat bahwa yang dikatakan diferensial atau turunan
dari suatu fungsi biasanya dinotasikan sebagai f kecil aksen ya. Jika nilainya sembarang dengan nilai c sebagai konstanta ya, maka domain dari f-nya adalah seperti pada rumus tergambar berikut ini, yaitu di mana f dalam kurung c plus h dikurang fc dibagi h. Ini jika dikaitkan dengan fungsi limit ya, berarti ini artinya limitnya ada. Bila ketentuannya X sama dengan C plus H atau H sama dengan X min C ya. Sehingga bentuk turunannya menjadi limit X mendekati C di mana fungsi fx dikurang fungsi dalam kurung C dibagi X plus C ya. Jadi notasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange ya, yang kita kenal sebagai f aksen atau nilai turunan fungsi sembarang di titik X ya. Selanjutnya jika bentuk turunan di mana ditulis sebagai dy per dx merupakan suatu notasi, ini juga diperkenalkan oleh Gottfried Wilhelm ya Leibniz ya dengan Sir Isaac Newton ya. Misalnya contohnya misalnya suatu fungsi fx sama dengan 1/x. Maka bagaimana fungsi turunannya jika nilai variabelnya adalah 3? Maka penyelesaiannya adalah di mana fungsi turunan dengan variabel 3 sama dengan limit x mendekati 3, fungsi fx dikurang fungsi dengan nilai variabel 3 dibagi x min 3, sehingga mendapatkan nilainya adalah limit x mendekati 3, 1/x dikurang 1/3 dibagi x min 3. Kemudian ada pula yang dikenal sebagai turunan sepihak. Jadi turunan sepihak ini adalah bisa dilihat dari sisi kiri fungsi maupun sisi kanan fungsi, di mana fungsi f itu berada di titik C ya, sama-sama di titik C. Jika dia berada di sisi kiri, maka dapat didefinisikan sebagai fungsi turunan negatif dalam kurung C sama dengan limit x mendekati C, di mana fungsi fx dikurang fungsi fc dibagi x min c. Demikian pun pada wilayah misalnya turunan di sebelah kanan. Maka dapat didefinisikan sebagai fungsi positif dari fungsi turunan c ya, sama dengan limit x mendekati c fungsi fx min fungsi c dibagi x min c ya. Ini keduanya yaitu dinyatakan bahwa limitnya ada ya. Sehingga dapat dinotasikan atau dapat dibuat diferensiabelnya atau mempunyai turunannya adalah sebagai berikut. Jadi f aksen negatif dalam kurung C sama dengan f aksen positif untuk dalam kurung C dan seterusnya. Sebaliknya jika dikatakan tidak memiliki turunan di C yang seperti ini ya. Kemudian ini adalah bentuk contohnya, misalnya diketahui fx di mana fungsi x kuadrat min x plus 3 ini si variabel x kurang dari 1. Yang kedua adalah 1 plus 2 akar x di mana x adalah kurang atau sama dengan 1. Jadi diselidiki contoh soal ini, apakah fungsi fx bersifat diferensiabel di X sama dengan 1, jika ya tentukan nilai dari turunan satunya. Ini seperti dilihat bahwa nilainya adalah bernilai 1. Demikian juga untuk fungsi kanannya, kita masukkan ke dalam rumusnya, ternyata juga bernilai 1. Ya. Berarti F bersifat diferensiabel di titik variabel X sama dengan 1. Kemudian selanjutnya adalah teorema yang menyatakan jika F bersifat diferensiabel di C, maka F juga bersifat kontinu di C. Buktinya perlu ditunjukkan dengan misalnya limit X mendekati C, di mana fungsi Fx sama dengan fungsi C. Coba kita perhatikan bahwa di sini kita melihat fungsi Fx sama dengan fungsi C, ditambah dengan fungsi Fx min fungsi C dibagi X min C,
kemudian dikalikan X min C, dengan ketentuan X tidak sama dengan C. Maka akan tetap dihasilkan menjadi limit X mendekati C, di mana fungsi C ditambah limit X mendekati C, dikalikan Fx min Fc dibagi X min C dikalikan limit mendekati C untuk X min C. Berarti pernyataan Fx ditambah F aksen C dikalikan 0 sama dengan Fc, ini terbukti. Kemudian ini adalah sifat limit yang bersifat continue, ya, continue di titik C. Maka sifat continue ini belum tentu bersifat F diferensiabel, ya. Ini kita tunjukkan dengan contoh berikut, ya, di mana Fx sama dengan harga mutlak X dan continue di X sama dengan 0, tetapi tidak diferensiabel di X sama dengan 0. Nih kita lihat, jadi untuk Fx sama dengan harga mutlak X-nya, untuk X di mana X adalah lebih besar dari 0, yang kedua adalah min X di mana X lebih kecil dari 0. Kita lihat, jadi di sini bahwa untuk nilai Fx sama dengan variabel 0 hasilnya 0, kemudian untuk limit X 0 mendekati untuk negatifnya, atau X mendekati 0, maka hasilnya 0, dan limit untuk X untuk 0 positif, maka hasilnya pun 0. Jadi untuk limit X mendekati Fx sama dengan 0, itu sama juga limit X mendekati 0 untuk Fx sama dengan F variabelnya 0. Ini adalah beberapa juga pembuktian yang mana apakah suatu fungsi Fx bersifat diferensiabel di X sama dengan 0. Ya, seperti yang tadi. Kemudian ini adalah beberapa teorema-teorema diferensial. Yang pertama adalah jika F adalah suatu fungsi diferensial di C, maka F bersifat kontinu di C. Ya. Kemudian yang kedua, jika Fx sama dengan K, maka K adalah konstanta atau Fx sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jika Fx sama dengan X pangkat N, di mana N adalah bilangan bulat, maka turunannya atau Fx aksennya sama dengan N dikalikan fungsi Fx dan pangkatnya dikurang 1. Yang keempat, jika Fx dan Gx merupakan suatu fungsi dan C adalah konstanta, maka Gx sama dengan C dikali fungsi Fx dan G aksen sama dengan C dikalikan Fx aksen. Yang kelima, jika Fx dan G adalah suatu fungsi dan H adalah fungsi di mana Hx sama dengan Fx plus Gx, maka H aksennya adalah atau H turunannya adalah Fx aksen ditambah Gx aksen. Yang keenam adalah jika Hx sama dengan Fx dikalikan Gx, maka Gx aksen adalah Fx dikalikan Gx aksen ditambah Fx aksen dikalikan Gx. Jadi ini adalah bentuk perkaliannya. Sedangkan yang terakhir, bentuk ketujuhnya, jika Hx sama dengan Fx dibagi Gx atau bentuk pembagian, maka Hx aksen adalah Fx dikalikan Gx aksen ditambah Fx aksen dikalikan Gx dibagi Gx kuadrat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan fungsi diferensial